Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan iman dan Islam dan kesehatan kepada kita, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat melaksanakan wajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat ma'assalam semoga tercurahkan selalu kepangkuan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan dan teladan bagi kita, sehingga kita dapat melaksanakan sholawat dan salam mengalir kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita selaku umat yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita telah semakin jauh nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Seperti biasa khotib berwasiat terutama untuk biro khotib dan umumnya untuk para jamaah sholat Jumat untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti meningkatkan untuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dalam kehidupan kita di dunia ini menjadi lebih baik dan juga selanjutnya akan mengambil buah kebahagiaan yang telah di akhirat nanti. Dan juga takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sebenarnya dalam Islam dan ajaran-ajaran dasarnya yang terdapat di dalam adalah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian. Karena memang pengertian dari kata Islam itu sendiri mengandung arti kesejahteraan dan kedamaian. Juga bisa disebut dengan istilah rahmat, yakni kasih sayang, seperti tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, tidaklah kami utus engkau atau Muhammad melainkan untuk menyebarkan rahmat atau kasih sayang bagi alam semesta. Dan kita pun dapat memperhatikan dalam sumber ajaran utama Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, pasti tujuannya mengarah ke satu arah, yaitu demi terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, dan rahmat. Apakah itu ajaran ukhrawi yang bersifat spiritual atau ajaran duniawi yang bersifat global dan material, semua jelas mengarah kepada kesejahteraan dan rahmat bagi kehidupan manusia dan bahkan bagi alam semesta. Ma'asyiral jamaah rahimahullah, dalam mewujudkan kesejahteraan
tidak berat sebelah. Dan memang seorang muslim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai orang yang menempuh jalan tengah, yaitu jalan di antara dua posisi yang saling bertentangan, yang saling berkontradiksi, seperti tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang artinya dan demikian pula kami telah jadikan kamu atau umat Islam sebagai umat pertengahan atau umat yang adil dan pilihan. Masyaallah jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam pengertian lain kata umat wasaton adalah berarti juga umat yang adil, tidak berat sebelah baik ke dunia maupun ke akhirat, tapi seimbang di antara keduanya. Jadi umat Islam yang baik dilarang terlalu mementingkan kehidupan akhirat semata, sedangkan kehidupan dunianya terabaikan. Begitu juga sebaliknya, umat Islam dilarang terlalu mementingkan kehidupan dunianya bersifat hudud dunia, sedangkan kehidupan akhiratnya terabaikan. Jelas semua itu tidak mencerminkan umat Islam yang baik. Sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang tertera dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wabtaghi bima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya dan carilah atau pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah atau kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat di atas jelas menyatakan bahwa orang Islam yang mendapatkan kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan yaitu adalah orang yang menyeimbangkan kehidupannya antara kehidupan yang bersifat duniawi dan kehidupannya yang ukhrawi. Jika tidak, berarti dia membuat kerusakan di muka bumi ini, sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Islam juga mengajarkan tentang keseimbangan antara individualitas dan sosialitas masyarakat. Hal ini tercermin dalam konsep ajaran Islam tentang kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam di samping diperkenankan wasahat milik individu, juga ditekankan diwajibkan harus mempunyai fungsi sosial, yaitu tercermin dalam ajaran Islam tentang konsep zakat, infak dan sedekah. Bahkan Islam pun menyeimbangkan antara spiritualitas dan rasionalitas yang mungkin tidak ada ditemukan dalam ajaran-ajaran agama selain Islam. Ajaran tersebut tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang di antara kamu, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, orang-orang yang beriman berarti mereka yang mempunyai nilai spiritual, dan mereka orang-orang yang berilmu berarti
berarti yang mempunyai rasionalitas, orang yang punya akal dan akalnya selalu dipergunakan berpikir tentang kebenaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman yang tertanam dalam kolbu yang bersifat spiritual dan rasio yang bersumber dari akal sudah seharusnya sejalan, karena keduanya merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diimplementasikan dalam kehidupan manusia agar kehidupannya menjadi harmonis dan sejahtera. Ma'asyiral jamaah sholat Jumat rahimahumullah, demikiannya khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dhikril hakim. Aqulu